Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Aldin Manese. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, lama juga kita tidak jumpa dalam ibadah seperti ini atau firman Allah, membagikan firman Allah ya. Tapi kesempatan hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan buat kita semua. Tentunya kita berdoa terlebih dahulu buat kita semua agar pemberitaan firman Allah ini menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan ini, hamba-Mu boleh berjumpa dengan mereka, anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Pemberitaan firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi setiap kami yang ada. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menyaksikan sendiri, sedang melihat, sedang mendengar apa yang sedang terjadi, saudara-saudara. Oleh karena itu, biarlah kita tetap teguh di dalam Tuhan, berpegang kepada firman Allah, jangan goyah, ya. Sebaliknya kita semakin hari semakin dikuatkan, ya. Semakin hari semakin kita cinta Tuhan, semakin hari semakin perbanyak hubunganmu dengan Allah, hubungan intim dengan Tuhan, ya. Walaupun hanya beberapa detik atau beberapa menit, kita menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang paling luar biasa dalam hidup kita semua. Kita akan melihat di dalam firman Allah, di dalam kitab Kolose, atau yang kita kenal surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memperhatikan atau melihat dan membaca dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6, 7 ya, dan 8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah membaca firman Allah di dalam Kolose pasal 2 ini ya, ditujukan kepada kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, saya dan saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ya, kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena kita sudah menerima Yesus, hendaklah hidup kita tetap ada di dalam Yesus, tetap ada di dalam Dia, agar kita senantiasa melihat perbuatan Tuhan yang besar. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak memahami hal ini, padahal mereka sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka sering kadang-kala keluar dari Tuhan. Ya, kita firman Allah berkata, hendaklah hidupmu, satu himbauan kepada kita anak-anak Tuhan agar hidup kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Tetap di dalam Allah. Ya. Kalau kita di luar Yesus, kita tidak akan menerima apa-apa, atau hidup kita tidak akan mendapat berkat-berkat rohani. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, selalu ada di dalam Tuhan. Seperti yang sering saya sudah katakan, bahwa orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang akan menerima berkat rohani. Di dalam kitab Efesus 1 berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di dalam Kristus Yesus kita menerima berkat rohani, menyangkut seluruh berkat rohani kita ambil, kita terima, saudara-saudara. Itu yang ada di dalam Kristus. Karena itu himbauan ini Paulus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan di Kolose, bahkan firman Allah ini mengingatkan kepada kita yang ada sekarang ini agar hidup kita tetap di dalam Dia. Amin. Tetap di dalam Yesus. Karena orang-orang yang ada di dalam Yesus adalah orang-orang yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Ya. Orang-orang yang di dalam Yesus dapat mengalahkan COVID dan Corona itu. Amin. Walaupun mungkin kita mengalami COVID, tetapi karena kita ada di dalam Tuhan, Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan-kekuatan yang tak terbatas. Haleluya. Saya mengingat firman Allah, ada kekuatan-kekuatan yang tak terbatas kepada manusia-manusia biasa seperti Simpson, yang Daud. Mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, mengalahkan beruang, mengalahkan singa dengan tidak ada alat apa-apa di tangan mereka. Dan mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas. Nah, kekuatan ini akan kita peroleh ketika kita ada di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudara, sebab Yesus berkata, firman Allah berkata, roh yang Tuhan berikan dalam hidupmu, dalam hidup saya dan saudara adalah roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas, roh yang besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Hendaklah hidupmu di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar. Berakar di dalam Tuhan itu penting. Kita tinggal di dalam Allah, kalau tidak berakar, mudah digoyangkan oleh orang, mudah digoyangkan oleh filsafat yang kosong seperti ayat yang di 8 tadi. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hati. Ya, ada banyak mereka yang tidak berakar, akhirnya mereka keluar, akhirnya mereka mati rohaninya. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan, untuk mengalami kekuatan kuasa Tuhan yang tak terbatas, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kemudian kita harus berakar, saudara-saudara. Ya, berakar itu tidak mudah digoyangkan. Artinya orang yang berakar itu dia tetap tertanam di dalamnya. Amin. Orang yang tidak mudah pindah-pindah sini sana sini sana. Ada banyak sekarang anak-anak ya gereja, orang-orang Kristen tidak berakar di dalam Tuhan, pindah sana pindah sini, yang selalu melihat kelemahan hamba-hamba Tuhan, selalu melihat kelemahan gembala-gembala. Ya, gembala itu belum sempurna, masih manusia biasa. Ya, saudara-saudara. Tetapi kita tidak perlu melihat kelemahan itu. Kita tidak akan pernah bertumbuh dan tidak akan pernah berakar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang ada di mana saja, haleluya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, di Belanda yang sering kami sama-sama menonton, ya, kalau engkau menyaksikan ini, engkau harus bertumbuh di dalam Tuhan, sebab Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan memberkati hidupmu. Hendaklah engkau berakar. Orang yang berakar di dalam Tuhan tidak mudah digoyangkan, walaupun datang pengajaran, ya, seperti pohon yang ditanam, dia berakar. Ada hujan, ada panas, ada badai, ada angin keras, tidak mudah tercabut karena dia berakar di dalam Tuhan. Semakin dalam dia berakar, maka semakin kuat dia di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat lagi, ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Amin, haleluya. Dibangun di atas Dia. Dasar yang teguh yaitu Yesus Kristus. Iman kita harus dibangun terus menerus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hidupmu melimpah dengan syukur. Ini penting. Kita dibangun di atas Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan, dan hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Hidup kita harus penuh dengan ucapan syukur.
Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Itu orang-orang yang tertanam. Itu orang-orang yang luar biasa di dalam Allah. Yang orang-orang yang terus-menerus dekat dengan Allah. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ya, kamu sudah terima Yesus. Saya ingatkan lagi, kamu sudah menerima Yesus Tuhan kita. Kamu sudah terima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap ada di dalam Tuhan. Dibangun terus. Amin, amin, saudara-saudara. Jangan mudah digoyahkan. Apalagi hari-hari ini corona, kita lihat sini sana. Kita mendengar bukan hanya corona, penyakit, virus-virus yang baru mulai muncul lagi. Fenomena alam begitu luar biasa terjadi, saudara-saudara. Tetapi apakah kita perlu takut dengan hal ini? Tidak perlu. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita nggak perlu takut dengan semuanya ini. Tapi kita harus tetap bersyukur di dalam Allah. Sebab penggenapan firman Allah sedang dinyatakan oleh Tuhan. Amin. Bangkit di dalam Allah. Ya, jangan mau mudah digoyahkan. Tapi kita harus setia di dalam Tuhan. Haleluya. Kita harus mempraktekkan kuasa Allah dalam hidup kita yang Tuhan berikan. Firman Allah berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari kita akan lihat dalam Efesus tadi. Ya. Dan betapa hebat dalam Efesus 1 ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Allah bagi kita yang percaya kepada Tuhan sesuai. Yang sesuai, kata firman Allah, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa Allah begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tuhan memakai orang-orang biasa. Ya, Tuhan memakai orang-orang yang sederhana. Tuhan memakai orang-orang yang takut akan Tuhan dengan kuat kuasanya yang luar biasa. Kita yang ada di dalam Tuhan, biarlah kita melihat karya Allah dalam hidup kita dan mempraktekkan kuasa Tuhan, memperkatakan kuasa Allah dalam hidup kita setiap hari, agar hidupmu diberkati Tuhan, agar hidup saya dan saudara diberkati Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan, dalam pekerjaanmu diberkati Tuhan, karena engkau mempraktekkan kuasa Allah itu. Ya, atau sama dengan Yakobus berkata, engkau mengingini nih sesuatu dan tidak terjadi karena kamu salah berdoa. Haleluya. Jangan salah berdoa. Amin. Salah berdoa untuk memuaskan nafsu kita itu salah. Tapi kalau kita berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita akan melihat karya Tuhan yang ajaib. Berakar di dalam Tuhan. Orang-orang yang berakar di dalam Tuhan banyak contoh dalam firman Allah. Nuh, ya, di tengah kehidupan sosial yang begitu buruk, tapi Nuh mempertahankan imannya, saudara-saudara. Orang-orang yang ada pada zaman itu tidak lagi mementingkan satu sama lain, sehingga Tuhan memusnahkan. Tuhan berinisiatif memusnahkan manusia pada waktu zaman Nuh. Tapi Tuhan tidak bisa menyembunyikan hal ini. Tuhan memberitahukan kepada Nuh bahwa Tuhan menyesal, Tuhan akan memusnahkan bumi ini. Tuhan perintahkan Nuh membuat bahtera. Di saat Nuh sedang membuat bahtera, di saat itulah dia menyampaikan kasih karunia kepada orang-orang, agar orang-orang itu bertobat, agar orang-orang pada zaman itu terima keselamatan. Tapi tidak ada satupun yang terima keselamatan itu selain dari keluarga Nuh. Saudara-saudara, ya, kita tetap harus berakar di dalam Tuhan. Ya, orang-orang yang ada di dalam Tuhan akan tetap memberitakan kasih Allah, kasih daripada Tuhan kepada orang-orang yang belum terima Tuhan. Walaupun mungkin mereka menolaknya, ya, kita harus hati-hati dengan pengajaran hari-hari ini, filsafat-filsafat yang kosong, apalagi yang lagi viral hari-hari ini, ya, menerawang hidupnya sendiri. Apa namanya itu, saudara-saudara, menerawang, apa lagi ya, pokoknya yang dipakai oleh orang-orang dunia, ya, dia memprediksikan, atau kata lain meramal. Haleluya. Dia meramal, oh ini akan terjadi, ini akan terjadi, saudara. Ada banyak yang ketakutan. Ya, peramal sekarang ada peramal yang terkenal. Saudara, dulu yang kita kenal Mama Loren meramalkan begini. Tapi dia sudah almarhum, saudara, ya.
Kita, firman Allah berkata, orang-orang yang ada di dalam Tuhan adalah orang-orang yang akan mendapat kekuatan baru. Kekuatannya selalu dibaharui oleh Tuhan karena dia ada di dalam Tuhan. Dan rancangan Tuhan buat kita yang ada di dalam Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Iblis coba menanamkan hal-hal yang buruk. Iblis coba menanamkan hal-hal yang begitu menakutkan lewat pikiran kita. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu telah diperlengkapi oleh kuat kuasa, harus mengalahkan tipu muslihat iblis itu. Ya, iblis coba terus menipu anak-anak Tuhan. Ya, padahal kuasanya sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kadang-kala kita terkecoh oleh tipu muslihat ini. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita agar kita tetap di dalam Tuhan, bertumbuh dibangun di atas Dia. Kita menyadari betapa hebat kuasa Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu berada, andalkan Tuhan. Ya, di mana engkau berdiri hari-hari ini? Apakah engkau sudah mulai menyadari bahwa hidupmu jauh dari Tuhan? Kembali kepada Tuhan. Ya, kembali kepada Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Kasihilah Tuhan, maka Dia akan memperbarui hidupmu. Minta ampun kepada Allah. Kalau engkau menyadari engkau tidak setia lagi, tidak lagi pernah ke gereja, tidak lagi pernah berhubungan dengan Allah secara khusus, lakukan kembali saudara-saudara. Allah begitu mengasihimu. Ya, Daud adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, saudara-saudara, tapi dia pernah jatuh dalam dosa dan dia bertobat. Tuhan memulihkan hidup daripada dia. Konsekuensinya dia harus menerima banyak hal, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, bukan cuma Daud, ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami hal yang sama, tapi mereka dipulihkan oleh Tuhan karena mereka berbalik kepada Allah. Haleluya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tapi kan mereka diusir dan mereka tetap mencintai Allah. Saudara-saudara, ya, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, saya mau katakan dari tempat ini, harus kembali kepada Allah, berbalik kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang kita sudah lakukan, minta ampun kepada Tuhan, maka engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, biarlah engkau tetap ada di dalam Tuhan, dalam genggaman Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara, harus kuat. Ya, engkau yang memerlukan pertolongan Tuhan, mujizat itu masih ada. Angkat tanganmu kepada Tuhan, curahkan isi hatimu kepada Allah, dan Dia akan turun tangan memberkati engkau. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati, tidak ada kata lain selain firman Allah yang saya sudah sampaikan pada saat ini. Kita harus tetap ada di dalam Tuhan, ya, tetap kuat di dalam Allah, yang mempraktekkan kuasa Tuhan yang dahsyat. Betapa hebat kuasa Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin firman Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara. Jika engkau sedang sakit, angkat tanganmu kepada Tuhan. Jika engkau sedang merasa imanmu mulai kendor, angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau yang sedang merasa ada pergumulan besar, angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau yang sedang merasa sedang turun, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati dan menjamah engkau. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang mendengar firman Allah dan membutuhkan pertolongan doa. Hamba berdoa dari tempat ini kiranya Tuhan menjamah mereka. Kalau mereka mulai lemah dalam pengiringan kepada Tuhan, kuatkan kembali ya Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang menjamah di dalam nama Yesus, sehingga mereka kembali dan mengasihi Allah. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit dan penyakit, Tuhan Yesus tolong di dalam nama Yesus, jamah di bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, dalam nama Yesus Kristus, dan sembuhkan.
Kalau mereka sedang bimbang, Tuhan teguhkan dalam nama Yesus. Agar panggilan mereka makin kuat di dalam Allah. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Usaha mereka sedang menurun, Tuhan berkati. Sehingga usaha mereka naik kembali. Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa di surga buat firman Allah. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika Bapak Ibu diberkati Tuhan, jangan lupa subscribe, komen, like, share, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ajak ya saudara-saudara, terus tonton video-video kami sehingga semakin maju video-video kami ini, channel kami semakin berkembang oleh karena dukungan Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang menonton ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang di mana saja. Ya, sampai jumpa di channel berikutnya. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.